Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Multimedia. Sistem Informasi Berbasis Multimedia adalah salah satu mata kuliah pilihan ya. Dan sebelum saya jelaskan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan, saya akan menjelaskan tentang aturan perkuliahan. Di dalam aturan perkuliahan terdapat 4 poin penilaian. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 20%, lalu ada tugas individu sebanyak 30%, ada ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 30%. Untuk materi yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah sistem, lalu kita membahas tentang subsistem serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem, seperti misalnya karakteristik sistem, jenis-jenis sistem, dan lain sebagainya. Lalu kita juga akan membahas tentang data dan informasi, serta membahas tentang sistem informasi dan sistem informasi berbasis multimedia. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang alur perancangan sistem dalam pembuatan suatu aplikasi. Dan tugas akhir dari sistem informasi berbasis multimedia ini adalah membuat suatu aplikasi sistem informasi berbasis multimedia. Kalau ada yang belum jelas, kalian dapat menanyakan via WhatsApp ataupun email kepada saya. Untuk materi kuliah yang pertama adalah sistem dan subsistem. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sistem dan apa juga perbedaannya dengan subsistem? Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sistem juga terdapat alur input, proses, output dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Jadi, subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Sebagai contoh dari sistem dan subsistem adalah sistem akuntansi. Di dalam sistem akuntansi terdapat beberapa macam subsistem. Misalnya, subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat menjelaskan contoh sistem dan subsistem dengan menggunakan objek. Contohnya adalah sebagai berikut. Objek mobil. Mobil adalah sistem yang terdiri dari sistem-sistem di bawahnya, seperti sistem mesin, sistem rangka, sistem bodi mobil. Masing-masing sistem ini terdiri dari sistem tingkat yang lebih rendah lagi. Jadi, masing-masing dari subsistem yang membentuk suatu sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya saling berinteraksi dan saling berhubungan satu kesatuan sehingga sasaran sistem dapat tercapai. Apakah kalian sudah jelas dengan definisi sistem, subsistem, dan contoh dari sistem dan subsistem tersebut? Untuk bahan latihan, saya minta untuk membuat atau memberikan contoh kasus 3 macam sistem dengan subsistemnya masing-masing. Kalian bisa kerjakan, bisa tulis di catatan, lalu kirimkan juga ke sistem Elena. Oke, sekian pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik sistem dan komponen-komponen sistem. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.